Bayangkan sebuah takdir di mana namamu akan selalu disebut dengan nada meremehkan, bukan karena kejahatanmu, tapi karena kemuliaan ayahmu yang terlalu silau untuk ditandingi. Inilah kisah Sultan Selim II. Sejarah seringkali melabelinya dengan julukan yang menyakitkan, Selim si pemabuk. Namun di balik gelar itu, tersembunyi sebuah tragedi manusiawi yang jarang dibicarakan. Bayangkan menjadi pewaris tunggal dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni, raja terhebat yang pernah dimiliki dunia Islam. Saat Selim naik tahta, ia tidak hanya menerima mahkota, tetapi ia menerima beban ekspektasi yang mustahil. Ia adalah seorang pria biasa yang dipaksa menjadi dewa di tengah dunia yang mulai retak. Untuk memahami Selim, kita harus melihat bagaimana ia bertahan hidup. Ia bukanlah putra kesayangan. Ia bukan prajurit tertangguh seperti Mustafa, bukan pula politisi ulung seperti Bayezid. Selim adalah penyintas, tumbuh di dalam harem di bawah bayang-bayang ibundanya, Hurrem Sultan, dan hukum fatwa pembunuhan saudara demi takhta membentuk kepribadiannya menjadi sosok yang hati-hati, bahkan cenderung pasif. Ia melihat saudara-saudaranya gugur satu persatu, bukan karena perang melawan orang kafir, melainkan karena perang dingin di dalam istana sendiri. Ketika takhta itu akhirnya jatuh ke tangannya, itu bukanlah hadiah kemenangan, melainkan sisa-sisa dari sebuah tragedi keluarga yang berdarah. Tahun 1566, Sulaiman wafat. Era keemasan Ottoman resmi kehilangan nahkodanya. Saat Selim II melangkah naik ke singgasana, ia langsung disambut oleh realita pahit. Pasukan Janisari yang dulu setia mati-matian pada ayahnya, kini menatapnya dengan tatapan merendahkan. Mereka merindukan sosok panglima perang yang memimpin langsung di medan laga. Sementara Selim adalah sultan pertama yang memilih untuk tidak memimpin pasukan secara langsung. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar sejarah. Selim bukanlah pengecut. Ia adalah seorang realis yang tahu bahwa dirinya adalah administrator, bukan penakluk. Namun di mata para prajurit yang haus darah, kebijaksanaan itu dianggap sebagai kelemahan. Lalu, bagaimana dengan gelar si pemabuk? Sejarah Barat dan rival politiknya melukiskan Selim sebagai pecandu alkohol yang mengabaikan negara demi kenikmatan duniawi. Namun, mari kita bersikap adil. Apakah ia minum karena hedonisme? Atau itu adalah pelarian dari tekanan mental yang menghimpitnya setiap detik? Menjadi anak dari legenda seperti Sulaiman adalah beban psikologis yang tak tertanggung. Setiap keputusan yang ia buat selalu dibandingkan. Setiap langkahnya selalu diukur. Mungkin, cawan itu bukan simbol kebobrokan moral, melainkan satu-satunya teman yang tidak menghakiminya di tengah dinginnya dinding istana Topkapi. Ironisnya, di tangan sultan yang dianggap lemah inilah seni arsitektur Ottoman mencapai puncaknya. Selim II memiliki jiwa yang halus. Ia adalah seorang penyair dan pencinta keindahan. Kolaborasinya dengan arsitek jenius Mimar Sinan melahirkan Masjid Selimiye di Edirne, sebuah mahakarya yang oleh Sinan sendiri dianggap lebih sempurna daripada Hagia Sophia maupun Masjid Sulaimaniye. Jika ayahnya membangun kekuasaan lewat pedang dan darah, Selim mencoba membangun warisan lewat batu pualam dan menara yang menjulang ke langit. Ini adalah bukti bahwa jiwanya merindukan keabadian dalam bentuk keindahan, bukan penaklukan. Namun, takdir tidak membiarkan Selim tenang dengan seni. Tahun 1571 menjadi titik balik yang kelam. Pertempuran Lepanto. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, armada laut Ottoman yang tak terkalahkan hancur lebur di tangan koalisi Kristen Eropa. Meski Selim segera membangun kembali armada itu dalam waktu singkat, sebuah prestasi logistik yang luar biasa, aura tak terkalahkan dari Kesultanan Utsmaniyah telah retak. Di mata rakyat, ini adalah hukuman Tuhan. Di hati Selim, ini adalah bukti bahwa sekeras apapun ia berusaha, ia tidak akan pernah bisa menjaga keutuhan warisan ayahnya dengan sempurna.
Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan dalam isolasi kemewahan. Ia berhasil merebut Siprus, namun kehilangan dominasi di Laut Mediterania. Ia mewarisi kekayaan melimpah, namun juga mewarisi bibit-bibit korupsi birokrasi yang mulai menggerogoti imperium dari dalam. Selim II berjalan sendirian di lorong sejarah, terjepit di antara masa lalu yang terlalu agung dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ia adalah manusia biasa yang kebetulan lahir di rahim kekuasaan absolut, dipaksa memerankan peran yang tidak pernah ia pilih sepenuhnya. Ketika ia wafat pada tahun 1574, ia meninggalkan sebuah kekaisaran yang secara fisik masih luas, namun jiwanya mulai lelah. Sultan Selim II mungkin bukan pahlawan perang seperti ayahnya, dan mungkin ia memiliki cacat celah selayaknya manusia biasa. Namun, menilainya hanya dari gelas anggur di tangannya adalah sebuah ketidakadilan sejarah. Ia adalah seorang putra yang tertatih memikul langit yang runtuh, seorang patron seni yang agung, dan seorang manusia yang berusaha bertahan di tengah badai ekspektasi. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menyebutnya si pemabuk dan mulai melihatnya sebagai Selim, sang pewaris yang terluka.